kita saat ini rindu untuk datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kita rindu untuk menikmati akan jamahan hadirat Tuhan di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita ambil saat teduh masing-masing. Secara pribadi kita datang kepadanya. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Kami melihat bagaimana Engkau Bapa sumber kehidupan memelihara kami sepanjang akan minggu ini. Kami percaya bahwa Engkau hadir di setiap keadaan hidup kami. Kau setia dan Kau tak pernah meninggalkan kami. Bahkan di saat-saat kami mengalami keterpurukan. Saat kami berseru kami tahu ada pertolongan Tuhan. Dan saat ini kami rindu menaikkan pujian sembah syukur kami di hadapan hadirat-Mu. Sebab Kau Allah yang setia. Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau pulihkan balamu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah terima kasih Tuhan.
besar Tuhan, kasih-Mu besar. Kau pulihkan, Kau pulihkan hidup, sebab Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, hidupku dalam. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, Kau selamatkan hidup. Dengan apakah ku balas? Oh, mari jemaat bangkit beri, katakan segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Bapa, dengan apakah ku balas? Oh, segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, bersyukur. Katakan dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas? Segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Bapa, dengan apa, dengan apa? Segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu.
lebih dalam lagi. Panggil namanya, nama yang penuh kuasa. Yesus Kristus, Yesus Kristus. Kaulah gunung batuku, kaulah kota bentengku, kota pertahananku, keselamatanku. Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus. Hosana di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Kau layak, kau sungguh layak, terima segala hormat, kemuliaan. Bawa hati kami menyembah-Mu lebih dalam lagi. Bawa hati kami, roh kami. Panggil namanya, nama yang penuh kuasa, nama yang penuh kasih, nama Yesus Kristus. Tinggikan Dia, sebab namanya ditinggikan di tempat ini dan kuasanya dinyatakan. Haleluya. Katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala, lebih dalam, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Hosana, lebih dalam ku menyembah. Bawa hati kami, bawa roh kami lebih dalam, mengenal cinta kasih sayang-Mu Bapa. Kau Bapa yang teramat baik, kami tinggikan, biar segenap suku bangsa memuji menyembah-Mu, biar semua lidah mengaku, semua lutut berteluh menyembah-Mu. Yesus Kristus, Kau Raja di atas segala raja, Kau Allah di atas segala Allah, Kau Tuhan di atas segala Tuhan, nama di atas segala nama. Yesus
dengan hatimu katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Hadiratmu begitu kuat di tempat ini. Hadiratmu kuat untuk menjamah setiap hati kami, Bapa. Kami tahu bahwa keadaan dunia bukan semakin baik saja, hari-hari semakin jahat. Tapi kami percaya bahwa kasih-Mu tinggal tetap di setiap orang yang hanya mengandalkan Engkau. Kami yang hadir di tempat ini, kami berikan waktu, kami dedikasikan akan setiap hormat, puji, penyembahan kami. Kami dedikasikan akan setiap ibadah raya kami di tempat ini. Di dalam satu nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang mulia. Siapa di sini masih semangat untuk menyembah Tuhan? Ya, datang lagi minggu depan. Ya, saya rindu di sini kita dapat mempunyai hati memuji dan menyembah itu dengan merdeka ya. Jadi kita nggak usah lihat kanan kiri, tapi kita tertuju cuma satu, untuk Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan jiwa dan hati kita ya. Haleluya. Kita di sini rindu untuk dapat mengatakan Tuhan itu baik. Tos kanan kiri katakan Tuhan Yesus baik buatmu. Yang kasihan drummer tuh, gak bisa tos dia. Haleluya ya. Saya rindu sini kita semua masuk ke dalam hadirat Tuhan, masuk gerbangnya dengan penuh pujian. Dengan ucapan syukur kita akan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya ya. Katakan masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung nama, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan
kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya, jemaat boleh duduk kembali. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kita yang baik. Gak ada seperti Yesus. Kita siapkan hati kita. Kita rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita rindu Roh Kudus-Nya yang berbicara ke tiap kita di tempat ini. Karena kita percaya kuasa Roh Kudus tidak terbatas ruang dan waktu. Dia bisa bekerja dengan cara yang unik. Bekerja di kita masing-masing. Dengan segala pergumulan kita masing-masing berbeda-beda. Tapi firman-Nya berkuasa. Dan kita percaya bahwa Dia telah persiapkan akan hamba-Nya, akan menyampaikan isi hatinya kepada setiap kita di tempat ini. Mari kita panggil Dia. Katakan, Roh Kudus yang manis, tolong aku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengan sungguh kita buka hati kita untuk firman-Nya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Panggil Dia, Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Panggil Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Sebab Engkau Roh Kudus yang jadikan kami. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, Kau yang menolong kami menuruti
Tuhan yang manis. Amin. Jadikan yang manis. Terima kasih Bapak. Ke malam hari yang indah ini kami mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini kami ada bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata kemurahan Tuhan yang sudah berlaku dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami buka hati kami yang terbaik Tuhan untuk menerima kebenaran-Mu yang terbaik. Kami rindu menjadi anak-anak-Mu yang manis, yang selalu dengar-dengaran dan taat akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya dengan kesatuan roh di dalam Engkau. Kami tangkap janji-Mu, kami rindu janji-Mu terus mengubah setiap hidup kami, supaya hidup kami semakin hari semakin serupa dengan gambaran-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman dari awal hingga akhirnya Tuhan dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus, sehingga kami percaya Tuhan berkasih karunia berkarya atas kebenaran-Mu. Ini doa kami, seruan kami. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk tim pray and worship-nya malam hari ini. Ya, shalom. Kalau saya lihat Pak Gembala Saudara main keyboard, saya ingat pada waktu zaman perintisan dulu, saudaraku ya. Kadang main gitar, kadang main bass, kadang main keyboard ya. Dan itulah perjalanan yang Tuhan ingin jadikan dalam setiap kehidupan kita, bahwa Tuhan itu gak berhenti untuk membentuk kita supaya kita menjadi anak-anaknya dan hamba-hambanya yang semakin manis di hadapan Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, apa kabar dulu malam hari ini? Apa kabar dulu malam hari ini? Karena katakan kanan kirimu, kabarku dahsyat, kabarku luar biasa. Bagaimana dengan hidupmu saat ini? Ya. Apakah perlu saya memperkenalkan diri pada saat malam hari ini? Saya rasa sudah kenal semua ya. Tapi sebelumnya saya mengucap syukur dengan Tuhan karena Tuhan masih mempercayakan saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan malam hari ini di tempat ini. Berterima kasih kepada Bapak Gembala Saudara yang sudah mempercayakan saya juga untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Karena saya percaya kalau kita belajar bersama-sama itu enak. Enaknya kenapa? Saling mengingatkan, ya, saling senantiasa menasehati satu dengan yang lainnya. Karena saya percaya bahwa di dalam Tuhan gak ada yang lebih satupun di antara saya dan saudara. Saya masih belajar, saudara sedang belajar, saya banyak kekurangan. Dan saya juga tahu bahwa di antara saudara juga ada kekurangan. Alangkah baik dan bijaknya kalau setiap kekurangan kita terbuka satu dengan yang lainnya, supaya Tuhan terus tambahkan kekurangan kita dengan kelebihan yang datangnya dari Tuhan. Ya, hari ini saya khusus rindu berbicara tentang do the best you have rest. Lakukan yang terbaik, maka saudara akan mendapatkan yang namanya istirahat. Ya, jangan rest and peace dulu. Ya, masih banyak tugas dan pekerjaan kita. Saya percaya rest yang Tuhan maksudkan adalah bagaimana kita bisa menikmati karya Tuhan di tengah mungkin badai, gelombang, persoalan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena saya percaya bahwa kalau saudara melihat dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita belajar bersama-sama orang-orang yang dipakai Tuhan itu gak pernah lepas dari pembentukan Tuhan. Rasa-rasanya kita bisa berkata dengan Tuhan, Tuhan kalau bisa cukuplah. Aku sudah gak mampu Tuhan, aku sudah gak kuat Tuhan. Tapi percayalah bahwa Bapak kita itu kalau memberikan ujian, memberikan yang namanya persoalan, memberikan pergumulan dalam setiap kehidupan kita, janjinya mengatakan dalam hidup kita tidak akan melampaui kekuatan kita. Tujuannya cuma satu, bagaimana Tuhan itu ingin mengeksplor segala sesuatu yang ada dalam diri kita, khususnya yang terbaik.
Karena nggak ada orang bodoh di dalam Tuhan. Bodoh itu sebuah keputusan. Saudara tidak pernah ditakdirkan untuk menjadi bodoh. Ingat pada waktu seseorang membangun rumah, satu membangun di atas pasir, satunya di atas batu. Itu bicara apa? Bukan dari awal dicetak, didesain untuk membangun di atas pasir, tapi keputusan yang diambil. Untuk dia membangun bangunan hidupnya di atas pasir. Pasir itu bicara tentang kepalsuan. Memang gampang, memang cepat. Tapi kalau ada proses dalam bentuk berkat, dalam bentuk ujian, dalam bentuk penderitaan, baru ketara kelihatan. Dasarmu itu apa atau siapa. Yang lebih parah lagi, kalau sampai ujian itu terjadi, maka saya sering mengatakan bahwa ujian itu tidak harus penderitaan. Tapi berkat pun merupakan ujian dalam setiap kehidupan kita. Karena saya banyak menemui orang Kristen kalau diberkati semakin aneh-aneh. Ya, tapi justru banyak orang Kristen ketika diuji dalam bentuk penderitaan, semakin cintanya dengan Tuhan itu luar biasa. Semakin kasihnya dengan Tuhan luar biasa. Tapi kalau sudah diuji dengan berkat yang begitu wow, melimpah dalam hidupnya, rasa-rasanya kita mengatakan bahwa Tuhan itu nomor sekian dalam setiap hidup kita. Nah, tergantung dari bahan apa yang kita bangun dalam hidup ini. Maka Tuhan ingin yang namanya kita ini memutuskan di hari-hari ini. Bangunlah segala sesuatu dalam setiap kehidupan saudara, tentunya bukan dengan kita sendiri. Bekerja sama bersama dengan Tuhan. Tuhan ingin memberikan segala yang terbaik dalam setiap hidup saudara. Tentunya juga Tuhan ingin melihat semua yang terbaik yang sudah diberikan dalam setiap kehidupan saudara, itu perlu yang namanya digali kembali, dieksplor. Supaya dalam segala sesuatu ini kita tidak memberikan setengah-setengah. Jadi pribadi yang terbaik, menikah nanti masuk dalam pernikahan yang terbaik. Menjadi suami yang terbaik, menjadi bapak yang terbaik, menjadi istri yang terbaik, menjadi ibu yang terbaik. Jadilah orang tua yang terbaik dan jadilah anak-anak yang terbaik. Itu maunya Tuhan. Makanya untuk yang namanya mengeluarkan segala sesuatu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita, Tuhan gak pernah menina-bobokkan kita. Setan sukanya menina-bobokkan kita. Ya, Tuhan itu senantiasa apa, saudaraku? Ingin supaya apa? Kita tuh terus menggali. Karena semua sumber daya itu sudah ada dalam setiap kehidupan kita. Maka dari awal saya ngomong, gak ada orang Kristen bodoh. Apalagi botol, kalau istilahnya Edis TV, saudaraku ya. Gak ada. Kita dikasih kecerdasan, kita dikasih kepandaian, bahkan lebih daripada itu ada hikmat dalam setiap kehidupan kita. Cuma persoalannya adalah kita ini kadang-kadang terlalu banyak bergantung dengan orang lain, lupa bahwa dalam diri kita pun ada potensi yang luar biasa. Kalau nggak percaya kita baca terlebih dahulu Kejadian 1 ayat 28. Kejadian pasal 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat yang ketiga. Kejadian 1 ayat 28, ya, saya rasa firman Tuhan ini gak asing bagi saudara, ya, mungkin Bapak Gembala saudara pernah juga khotbah tentang ini. Izinkan saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kembali, ya, pentingnya untuk kita mengingat kembali, merewind setiap firman-firman Tuhan yang sudah pernah kita dengar, untuk kita jadikan kehidupan dalam hidup ini bukan hanya sekedar pengetahuan dalam hidup ini. Kejadian 1:28 mengatakan Allah memberkati mereka. Siapa yang diberkati, saudaraku? Dalam konteks itu Adam dan Hawa, ya. Allah memberkati mereka, lalu berfirmanlah kepada mereka, kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Garis bawah kata memberkati. Dalam terjemahan bahasa aslinya dikatakan barak. Arti barak itu adalah bicara tentang
Potensi yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita harus keluar. Tapi dalam tanda kutip, ada izin yang Tuhan berikan. Ya, makanya kalau ada orang menikah, anak kita menikah, datang kepada orang tua, restu itu bicara tentang berkat. Saya dulu pada waktu berpacaran dengan istri saya sekarang ini, gak gampang saudaraku. Butuh beberapa tahun. Tujuannya apa? Kalau saya kawin lari bisa. Kawin melaku-melaku juga bisa. Tapi saya berpikir bukan itu. Tuhan ciptakan saya bukan untuk itu. Gak mau saya kabur. Gak mau saya sembunyi-sembunyi. Karena kita anak terang, harus jelas terlihat. Makanya pada waktu itu yang ada dalam hidup saya, pergumulan saya adalah bagaimana saya bisa menaklukkan kedua orang tua daripada istri saya. Karena bagi saya, gembala numpang tangan kepala saya dengan memberkati saya, nilainya saudaraku. Lebih berharga orang tua memberkati saya, merestui dalam pernikahan saya. Saya sudah punya 3 jas dipikirkan oleh penatua. Mereka berpikir kamu sudah dewasa atau firman. Dia lihat saya, dia lihat istri saya sudah dewasa atau firman. Gak mungkin melakukan segala sesuatunya. Cuma tunggu restu daripada orang tua. Dan waktu itu saya tangkap. Saya bilang, restu orang tua itu adalah berkat bagi pernikahan saya. Walaupun satu berat, ditolak, tidak diterima. Jadi calon mantu. Saya bergumul dengan Tuhan. Saya sadar ada potensi yang besar dalam hidup saya. Ada kuasa yang dahsyat dalam hidup kita. Ada firman Tuhan mengatakan hati raja-raja di tangan Tuhan. Keputusan segala sesuatu dalam kerajaan itu, ketok palu yang terakhir adalah raja. Kalau raja berkata kamu mati hari ini, gak bisa ada satupun orang. Untuk apa saudaraku? Menghalanginya. Kalau saat ini kita dihukum mati, raja mengatakan kamu selamat saat ini, kamu diluputkan dari hukuman mati. Enggak ada satupun hukum yang mampu melawannya, namanya keputusan raja. Firman Tuhan katakan, hati raja-raja di tangan Tuhan, di tangan raja. Hati raja-raja di tangan Tuhan. Masa sih hatinya papa mama saya enggak di tanganmu Tuhan? Saya berdoa, saya berpuasa, saya bergumul. Itu penderitaan loh. Biasa makan 3 kali sehari. Bahkan lebih lagi. Terus disuruh puasa. Menderita enggak? Menderita itu. Dengan gaya-gaya, kalau saya puasa itu senang loh Pak. Belum lagi selaku. Puasa mengekang yang namanya kedagingan, keegoisan. Karena tanpa orang tuamu, ayo kita nikah saja. Bisa. Kok pernah tua restui? 3 jas dibuatin saya. Kurang apa saudaraku? Tapi saya bilang enggak Tuhan. Aku anakmu, aku hambamu. Aku butuh berkat. Aku butuh restu. Maka saya perhatikan Kejadian 1:28 yang dilakukan pertama kali oleh Tuhan untuk manusia pertama yang tinggal di Taman Eden ketika setelah mereka diciptakan dengan sungguh sangat amat baik. Ciptaan sungguh sangat amat baik itu butuh restu dari Tuhan. Kalau nggak butuh restu dari Tuhan, nggak ada kata-kata sungguh sangat amat baik. Kualitas berkat yang Tuhan berikan kepada manusia itu sama dengan kualitas ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dari Kejadian pasal pertama. Ketika Tuhan menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-7. Kalau nggak percaya coba kita baca. Kejadian pasal yang kedua. Ayat yang kedua dan ketiga. Perhatikan baik-baik. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Allah pada hari ke-7
telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya 1-7, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Ngapain Tuhan berhenti? Tuhan mengevaluasi kembali apa yang dia ciptakan. Dari 1-5, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, tujuannya cuma satu, untuk siapa? Hari ke-6 manusia diciptakan. Makanya kalau dalam hatimu masih khawatir, takut akan hari esok, saudara permalukan Tuhan tuh. Karena sudah dari awal ciptaan, Tuhan sudah sediakan segala-galanya dalam setiap hidup kita. Kita nggak dibiarkan ngambang-ngawang kayak gentayangan begitu selaku. Ada bumi yang kita pijak, ada udara yang kita hembus, ada namanya taman yang kita nikmati, ada sesuatu yang kita kerjakan bukan nganggur, ada sesuatu yang kita kelola. Tapi sebelum itu kita lakukan, kita butuh yang namanya apa? Berkat Tuhan dulu. Jadi dalam otak kita jangan kita mengatakan kalau berkat itu duit, berkat kenaikan pangkat, enggak. Itu belakangan-belakangan tuh, itu buntut ekor paling ujung sekali saudaraku. Pangkalnya adalah restu dulu, izin dulu dari Tuhan. Maka sebelum yang namanya segala sesuatu dimulai oleh manusia, Tuhan berhenti pada hari ke-7, dia berpikir, masih ada yang kurang enggak untuk ciptaanku yang sungguh sangat amat baik ini. Begitu enggak ada kurang. Maka ayat ketiga, Kejadian pasal 2 ayat ketiga. Perhatikan baik-baik. Lalu Allah, apa saudaraku? Memberkati hari ke-7 itu. Dan apa? Menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Bobot, muatan, arti, berkat Kejadian 1:28 itu sama seperti Kejadian 2 ayat ketiga. Anda bisa bayangkan enggak? Untuk kita Tuhan memberkati kita sama seperti ketika Tuhan melihat ciptanya dari hari pertama sampai kita diciptakan. Hari ke-7 Tuhan lihat lalu apa? Dihentikan dan Tuhan memberkati dan menguduskan segala ciptaannya dari ciptaan pertama sampai ke-6. Maka Tuhan tidak bekerja lagi. Tugas siapa? Kita. Karena apa? Ada berkat, ada restu dari Tuhan itu apa? Kelola ini semuanya untuk engkau nikmati. Kalau kita membaca ini, tentunya dalam hati kita akan berkata, setan lu kurang ajar ya. Harusnya kita nggak seperti ini sekarang. Tapi itulah. Terkadang dalam hidup ini kita mengalami yang namanya diperhadapkan dengan keputusan-keputusan. Yang perlu yang namanya kita duduk diam, tinggal diam dalam hadiratnya untuk memutuskan. Jangan sampai kita yang sudah tinggal di Taman Eden keluar masuk ke Taman Edan. Tahu Taman Eden? Sukacita, damai sejahtera, kasih melimpah. Pernah alami Taman Edan? Jawab dalam hati, sekarang Pak aku masuk Taman Edan. Terus jangan salahkan di gara-gara Tuhan. Bukankah pada waktu aku memutuskan ini aku berdoa kepadamu Tuhan. Yes, Anda berdoa. Tapi Anda tidak tunggu jawaban dari Tuhan. Saya sudah berdoa Pak, iya Anda sudah berdoa. Tapi apa? Doamu, permintaanmu
Hanya kau gunakan untuk apa? Memuaskan hawa nafsumu. Aku tidak memberkati doamu. Aku tidak mengizinkan doamu. Banyak tuh orang Kristen kayak begitu. Saya pernah alami seperti itu. Saya ngomong gini malu di hadapan Tuhan. Tapi saya tahu bapak saya itu gak pernah lihat background masa lalu saya. Walaupun satu sebagai hamba Tuhan. Tapi ada kadanya keputusan-keputusan yang saya buat. Saya berdoa tapi tidak dengar suara Tuhan. Saya putuskan sendiri. Dan kalau ada kejadian yang membuat hidup saya kacau. Dari Taman Eden menuju Taman Eden. Cepat sekali lidah saya berkata, Tuhan ini gimana sih Tuhan? Bukan jangan melayani lu. Sudah begini Tuhan. Nah, Tuhan ingin pulihkan itu. Makanya kalau ada orang berkata, Anda mau diberkati? Jawabnya apa? Ya, saya mau diberkati. Tapi jangan ada dalam otak kita duit, kenaikan pangkat, toko diperbesar, bisnis diperlancar. No. Anda salah nanti. Tapi kalau kita bicara Anda mau diberkati, artinya apa? Anda mau dikasih izin sama Tuhan? Katakan, aku mau Tuhan. Izin apa nanti? Dengar dari Tuhan apa maunya. Kita baca Mazmur 127. Ayat pertama sampai kedua. Ini loh. Ya. Ternyata untuk mendapatkan izin dari Tuhan itu gak semudah seperti yang kita pikirkan. Ya kalau dulu. Kejadian 1:28. Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Sudah diizinkan sama Tuhan. Dan setan tahu. Si Lucy ini tahu. Izin ini punya power yang luar biasa. Maka salah satunya apa? Dikacaukan, dikaburkan, dibuat buram. Pengertian tentang berkat itu sehingga dalam penafsiran kita itu cuma kesuksesan, kemapanan, kenyamanan. Percayalah saudaraku, Anda kalau masuk dalam bilangan itu yang dalam otak saudara. Gak akan lama kau akan jatuh dalam dosa. Serius. Saya banyak temuin orang yang sukses. Orang punya segala-galanya. Maaf, yang hadir di tempat ini belum ada seberapanya dengan mereka. Tapi sudah tahu gak? Rumah tangga kacau, pernikahan kacau, anak kacau. Ketemu istri susah, istri ketemu suami susah. Anak ketemu orang tua susah, orang tua ingin ketemu anak terus. Peluk anaknya saja susah. Mau seperti itu? Kalau sudah tanya seperti saya, aku gak gelem, aku gak mau. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ini loh, kita minta izin dari Tuhan hari ini. Ya, dikatakan demikian, berkat Tuhan pangkal selamat. Izin dari Tuhan itu pasti membawa kita pada keselamatan, bukan mati masuk surga, enggak itu saudaraku. Kan Paulus pernah mengatakan kalau dalam hidupmu engkau berharap kepada Yesus, hanya ingin mati masuk surga. Wih, itu naif. Itu sangat kecil sekali. Tapi masih ada bagaimana cara kita menarik surga itu di bumi ini loh. Menarik hadirat Tuhan yang di surga itu, bukan di gereja dulu, kasih pernah khotbah di tempat ini. Dalam pernikahanmu, dalam rumah tanggamu, itu aja dulu. Nanti dari situ akan merambah saudaraku. Buat apa kita butuh yang namanya hadirat Tuhan di gereja? Sementara dalam pernikahanmu, dalam rumah tanggamu, Taman Eden semuanya di dalam saudaraku, bukan Eden. Bagi saya kembali dulu, tarik diri dulu, perhatikan keluargamu, baru yang lainnya. Gak salah kok, karena itu prioritas. Firman Tuhan katakan demikian, ayat yang pertama, nyanyian Siara Salomo.
Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal. Apa saudaraku? Berjaga-jaga. Ayat kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia, Tuhan, memberikannya kepada yang dicintainya. Memberikan restu kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Oh Pak, kalau gitu saya tidur aja Pak. Bermimpilah yang besar. Tapi ingat, bangun dari tidurmu. Kerjakan mimpimu. Jangan cuma pandai tidur saudaraku. Untuk bermimpi tinggi-tinggi. Gak ada apa yang saudara kerjakan. Apa sih pengertian tentang tidur di sini? Ini bukan Tuhan ingin supaya saudara malas loh. Enggak. Tuhan gak suka orang malas. Kalau saudara gak kerja, saudara malas, malu dong ngaca di hadapan kaca dan berkata, aku punya potensi, aku punya talenta, aku punya karunia, aku punya yang namanya kemampuan untuk eksis. Kenapa lu nganggur? Lu malas. Saya baca dalam terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup ya. Untuk memberikan sedikit pengertian tentang tidur ini. Supaya kita gak salah kaprah. Mazmur 127 ayat yang kedua saja. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan demikian, engkau tidak perlu membanting tulang dan memeras keringat dari pagi buta sampai larut malam karena takut kelaparan. Sesungguhnya Allah ingin agar orang-orang yang dikasihinya mendapat istirahat yang layak. Ini saya bilang apa? Rest. Istirahat yang layak. Kalau saya baca, saya teliti, saya renungkan terus. Kita ini banyak salah saudaraku. Makanya almarhum pendeta Yusuf Roni pernah mengatakan, kita ini terlalu gampang membuat sebuah kebenaran dalam hidup ini tanpa ada pengertian yang benar tentang kebenaran itu. Kalau kita bicara pada waktu tidur, kita anggap kita klaim janji Tuhan. Benar, kalau kita tidur diberkati oleh Tuhan. Saudara jadi orang yang malas. Kalau Anda malas belajar dari siapa? Siapa? Halo? Semut. Kelingking saudara, mana lebih besar daripada semut? Kelingking kita. Kecuali nanti semut yang di Afrika mungkin ya. Lebih besar, sejempolan saya begini. Tapi semut di rumah kan kecil. Besaran kelingking kita. Malu dong. Terus kita nyatakan sebagai kebenaran. Tanpa pengertian yang benar. Kita buat itu menjadi kebenaran. Kita imani selaku Tuhan cuma geleng-geleng kepala. Lu belajar anakku, lu belajar. Lu baca lagi anakku. Gak gitu maksud gua, Tuhan ngomong begitu. Ya kita kan belajar saat ini. Do the best. You have rest. Lakukan, kerjakan segala sesuatu yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik dalam hidup saudara. Supaya saudara bisa menikmati hasil kerjamu. Itu berkat. Dan itu yang kita minta izin dengan Tuhan. Karena selamanya berkat tidak akan menghancurkan pernikahanmu. Selamanya berkat tidak akan menghancurkan hubunganmu dengan anak. Selamanya berkat tidak pernah menghancurkan antara saudara dengan saudara. Selamanya berkat tidak membuat yang namanya rumah tanggamu berantakan. Percayalah. Kalau dari Tuhan.
Nah, coba kita kembali saudaraku. Bagaimana supaya kita dapat restu dari Tuhan? Mazmur 127 dibuka dengan kalimat yang mengatakan demikian. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, build and rebuild dalam bahasa Inggrisnya. Saya senang sekali. Kalau di sini ada arsitek atau kontraktor, mana lebih gampang membangun rumah dari start awal, membuat fondasi, terus kita gambar sesuai kemauan kita, atau kita merenovasi rumah seseorang. Rata-rata orang saya tanya lebih gampang itu Pak, lebih enak bangun dari dasar. Karena kalau renovasi itu maaf ya, saya bukan ahli bangunan. Kalau ada tembok ini dijatuhkan, disambung. Awal mungkin kelihatan kalau cara nyambungnya nggak bagus, bukan ahli. Awal kelihatannya benar. Nanti ada tekanan, ada goncangan dasarnya. Kita kan nggak tahu dari awal dasarnya apa. Setahun, 2 tahun akan kelihatan yang namanya retakan. Retakan itu stres. Itu namanya stres. Kenapa saudara stres? Karena ada beban yang berat yang tidak sanggup saudara kendalikan. Saudara stres. Jadi seperti itu kelihatan. Dibiarkan, terus dia buka. Pecah lagi, pecah lagi, pecah lagi. Dan ingat, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kesempatan itu gak butuh besar kecil pun ketika sudah mulai stres itu. Setan mulai berbisik. Mau masuk boleh gak? Kita bilang, kok dalam nama Yesus, dalam nama. Setan bilang, lu stres. Terus dengan gagahnya kita usir-usir setan, Tuhan bilang, lu sama gue sama kok. Saya bersyukur Tuhan itu sanggup loh. Merenovasi kita kembali. Bukankah Yesus adalah ahli bangunan? Maka kalau saya membaca di dalam ayat yang pertama dari Mazmur 127, saya lanjutkan saja ya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Di situ kita melihat ada 3 kata. 2 itu kata yang harus terjadi dalam hidup kita. 1 kata jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. 1, 2 kata itu mengatakan membangun dan menjaga. Tapi kata yang harus terbuang dalam setiap kehidupan kita sia-sialah. Dalam terjemahan bahasa aslinya membuang waktu. Saya kadang berpikir begini, apa sih artinya buang waktu ya Pak? Saya tuh kalau melihat anak saya, baik itu Yemima yang pertama, Michael yang kedua, Jojo yang terakhir. Saya baru sadar banyak waktu yang saya buang untuk mereka. Demi apa? Demi pelayanan. Tobat saya. Anda tahu nggak? Kalau gua stroke, bukan jemaat yang tunggu saya. Percayalah itu. Mungkin di grup gereja, Pak Pendeta sakit. Kita berdoa, sepakat berdoa. Itu cuma stiker saja dilemparkan. Yakinlah nggak semua jemaat berdoa. Tapi yang tunggu siapa? Anak saya. Istri saya. Loh saya serius. Anda gak setuju gak? Sama saya gak apa-apa. Tapi saya setuju dengan ini dan banyak hamba Tuhan setuju dengan kalimat saya sehingga mereka berubah. Membuang waktu tuh gak enak saudaraku. Kalau waktu tidak akan kembali lagi kan. Sekarang tanggal 28 ya. September Pak ya. Betul ya? 28 September tahun 2025. Jam berapa? Angkat jam 6. Yang khotbah saya, yang mimpin pujian, Mas apa dance ya? Hah? Ali, Re, ya dengan singer seperti ini.
Coba tahun depan, 28 Desember tahun 2026. Kita tata yuk setting seperti ini. Bagusnya khotbahnya harus sama. Puji-pujiannya juga sama, gitar yang sama, lagu yang sama, nada yang sama. Saya mau tanya, suasananya sama enggak? Enggak kan? Saudara diundangi semua nih. Saudara kan bilang, kok enggak sama kayak dulu ya? Bisa sekarang lebih baik atau dulu baik? Ya? Ngerti gak? Itu setahun loh. Terus kita berusaha. Gimana caranya supaya kita sama seperti yang lalu? Gak iso. Saya dikasih 1 kali 24 jam sama Tuhan. Walaupun usia saya sekarang 55 tahun. Jadi yang terprogram dalam pemikiran saya, dalam hidup saya, bagaimana saya melakukan hal yang terbaik 1 kali 24 jam. Apa yang saya lakukan? Saya mau dibangun oleh Tuhan. Saya mau dijaga oleh Tuhan. Supaya waktu saya tidak terbuang dengan percuma. Karena saya butuh restunya Tuhan. Karena saya butuh izinnya Tuhan. Saya butuh berkatnya Tuhan. Untuk menjadi suami yang baik dan benar. Menjadi bapak yang baik dan benar. Menjadi sahabat yang baik dan benar. Menjadi gembala yang baik dan benar. Menjadi saudara yang baik dan benar. Itu tidak keluar begitu saja. Tapi ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Dia membangun setiap kehidupan saya dan saudara. Kalau kita bicara dibangun, gak enak. Gak enak. Gereja ini kalau mau dibangun, mungkin masih baik, tapi arsitek minta, Pak Budi kayaknya ini perlu dijebol. Terus mungkin Pak Budi mengatakan, kalau bisa jangan dijebol, ditambahin saja. Kasih lantai 2, saya nggak tahu strukturnya ini lantai 2 atau 1 nggak tahu. Pasti arsitek mikir ini, saya harus tahu dulu nih strukturnya. Pak Budi ini dulu dibangun sudah tiang-tiang ini untuk lantai 3 atau 4. Enggak Pak, 1 lantai. Saya percaya sebagai arsitek mengatakan, sungguh aneh tapi nyata. Gak ada yang berani. Caranya apa? Bongkar, jeber. Ini nih beton-beton diganti. Besi-besinya lebih besar. Ditanam lebih dalam. Kualitas bahannya lebih bagus lagi. Lantai 3. Ada gompa goyang begini. Gerubak. Kalau tidak dipersiapkan dengan baik. Tuhan itu mau. Berkat itu berat loh saudaraku. Kalau gak percaya berkat itu berat begini loh. Saudara naik sepeda gayung dengan naik sepeda motor. Kira-kira nih. Enak mana saudaraku? Halo? Jujur. Enak mana? Naik motor. Enak mana naik sepeda gayung dengan naik mobil? Naik mobil. Tapi ingat, naik sepeda gayung kita ramah dengan banyak orang. Shalom, shalom, shalom Pak Budi, shalom, shalom. Naik mobil kacanya sengaja ditutup saudaraku, pura-pura gak tahu. Berkat itu merubah. Maka saya bilang apa? Ujian hujan itu yang berat. Bukan badainya, hujannya. Bicara tentang berkat itu berat, saudaraku. Berat. Kalau enggak yang namanya pondasinya dibangun dulu oleh Tuhan. Karena berkat dari Tuhan itu pangkal selamat. Bapak itu kalau ingin memberkati anaknya dipersiapkan dulu dengan baik-baik. Makanya kata membangun ini enggak enak. Gak akan dibiarkan saudara ketika saya berkata, Tuhan aku butuh izinmu Tuhan. Aku butuh diberkati di dalam melakukan segala sesuatunya. Oke siap, aku bangun engkau. Dan ingat, kalau Tuhan bangun saudara.
hal yang kelihatan baik-baik saja di mata Tuhan, belum tentu baik-baik saja. Serius. Kita ini suka tertipu dengan pandangan jasmani, tapi Tuhan lihat hatimu. Kami sedang dibangun oleh Tuhan dan tidak akan pernah saya hentikan Tuhan untuk membangun, khususnya saya. Saya minta istri dan anak-anak saya juga Tuhan bangun. Sakit, sakit Pak. Sakit Bu. Mau nyerah, pernah mau nyerah. Mau angkat tangan, pernah mau berkata, shoot Tuhan, shoot, gak kuat. Tapi itu hebatnya Tuhan. Justru pada waktu kita pada titik terendah dalam hidup kita, percayalah, hanya Tuhan yang ada di situ bersama dengan kita. Walaupun orang-orang meninggalkan saudara, percayalah, ada Tuhan yang menunggu saudara dan berbisik, ayo semangat lagi, satu langkah lagi. Dari dulu Tuhan, satu langkah, ya satu langkah lagi. Kalau begitu sampai jedek, langsung kita ngomong, wow, pada waktu Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti apa? Orang yang bermimpi. Beda loh, seperti orang bermimpi itu realita. Tapi orang bermimpi itu belum tentu jadi realita. Baru kita bisa melihat, oh ini toh maksud Tuhan. Yang kedua, bukan cuma dibangun, tapi dijaga, dikawal oleh Tuhan. Saya nggak tahu saudara ketakutan apa di hari-hari ini. Menghadapi apa. Saya juga angkat tangan, saya takut. Semua punya ketakutan masing-masing. Saya tanya, Pak Gus punya ketakutan? Ada. Tapi saya tidak mau hidup di dalam ketakutan. Daging saya berkata, aduh bisa gak ya? Khawatir, takut. Tapi saya tidak mau hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Saya punya pergumulan. Saya sering ngomong dengan jemaat. Anda jangan lihat saya ketawa-tawa. Anda jangan lihat saya itu seperti tidak punya masalah. Kalau boleh kita tukar otak yuk. Mungkin di antara kita ada gila saudaraku. Tapi karena kita sadar. Tuhan memberikan kesanggupan masing-masing. Kalau Tuhan membangun setiap kehidupan kita, maka bangunan yang didirikan oleh Tuhan itu tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Dia kawal loh kita, dia jaga kita loh. Kalau Anda baca Mazmur 23 itu loh pengawalan Tuhan. Mazmur 91 juga bicara tentang pengawalan Tuhan. Saya kutip Mazmur 23 yang biasa kita nyanyikan. Yang biasa kita tahu. Anda tahu gak pada waktu Tuhan menempatkan saya dan saudara sebagai namanya anak-anaknya di sungai yang tenang, di rumput yang hijau. Ada Tuhan gak? Ada. Tapi kalau saudara baca pada waktu Tuhan mengizinkan kita melewati lembah. Bukan satu loh, lembah kekelaman. Di situ dikatakan tongkat dan gadamu menyertai aku. Double porsi pengawalan Tuhan. Tongkat itu untuk menuntun domba supaya tidak tersesat. Mungkin pada waktu kita berjalan diizinkan Tuhan, ayo jalan yuk di lembah kekelaman. Bagaimana kita tahu Tuhan itu menjaga kita kalau memang Tuhan tidak izinkan kita masuk dalam lembah kekelaman? Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu penyembuh kita kalau Tuhan tidak izinkan sakit dalam hidup kita? Bergantung dengan Tuhan. Bagaimana kita tahu Tuhan menjaga kita kalau Tuhan tidak izinkan kita harus lewat jalan kekelaman? Tapi kan melewati, jangan ngekos. Jangan ngontrak. Jangan beli tempat di situ saudaraku.
pelan terus, jangan mau melewati. Dan pada waktu saya dan saudara melewati dikatakan tongkatmu dan gadamu itu yang menyertai aku. Saat aku gak kuat, aku mau melenceng ke kiri, ke kanan tongkatnya seret. Ayo tetap diam ya. Pada waktu ada serangan dalam bentuk apapun, gak ada Tuhan muncul. Aku keteplak, dia yang ganti perang untuk kita. Kita kadang-kadang gak nyadari hal itu. Kalau Tuhan yang membangun kita, percayalah bangunan hidup saya dan saudara ini tidak akan dibiarkan. Tapi Tuhan kawal saudara. Bisa Anda bayangkan kekuatan Tuhan yang dahsyat. Dia lebih daripada secret service yang bersiaga di sekeliling para presiden. Yang masih bisa saja peluru nancap. Karena mereka manusia terbatas. Walaupun dibekali dengan keahlian silat apa, karate ataupun dan sebagainya, senjata. Mereka terbatas. Tapi Tuhan itu tidak pernah terbatas. Dia lihat saudara, aku sedang bangun orang ini. Dan aku sedang jaga orang ini. Saudara bisa bayangkan gak? Setan kalau sudah lihat Tuhan, begitu dia mau coba, stop. Kenapa? Itu bangunannya big boss. Jangan kau lawan. Kalah kita. Minggir saudara. Gitu loh. Ayo kita di hari-hari ini bilang sama Tuhan. Aku butuh izinmu Tuhan, aku butuh diberkati, aku butuh restumu. Karena berkat itulah yang membuat kita berjalan. Bahasa saya dari gelap menuju terang. Berjalan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan Tuhan minta dua hal saja. Kalau engkau mau, aku bangun kamu. Tapi ingat pada waktu aku bangun kamu, aku lindungi kamu. Aku lindungi kamu. Maka itu yang firman Tuhan katakan apa? Saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara direstui oleh Tuhan. Tuhan memberikan izin kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi anak-anaknya dimanapun Tuhan tempatkan kita untuk yang namanya mempermuliakan nama Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saudara, 2 minggu yang lalu saya ada di Jakarta. Tentunya pelayanan juga dan ingin kunjungan ke sahabat. Dia mengatakan saya ini kokonya, keren ya. Gini-gini dipanggil koko sama dia gak apa-apa. Saudara. Beliau sempat pernah khotbah di tempat ini Pak Bun. Pak Daniel Hendra. Secara manusia gak kelihatan penyakit yang ada dalam jantungnya. Di bypass itu 9. Saudara. Biasanya kalau di bypass 9 itu orang sudah ngap-ngapan tidur yang namanya di tempat tidur. Serius. Dia tuh cuma ada sedikit badan gak enak, tahu-tahu dia ke rumah sakit di Jakarta dan pada waktu semua ditangani harus masuk opname. Kaget dia. Ditanya sama dokternya, jalan gimana? Biasa. Dia masih olahraga? Biasa. Sudah stop. Sudah tahu gak? Untuk membuktikan dia kemana ke Penang ya? Pineng. Di sana saudaraku, tetap katanya sama. Bahkan dokter mengatakan, kamu sudah gak boleh pulang. Harus di situ. Saya tahu gak? Secara manusia kan kaget. Aku sakit apa Tuhan?
Makannya juga, wih sama kayak saya. Dia orangnya lincah, bukan orang yang ngap-ngapan, terus gak punya tenaga. Wah dia exciting orangnya, saudara. Waktu khotbah di tempat ini sudah itulah, kayak sudah tahu kan gak kelihatan ke orang sakit. Begitu ketahuan harus 9 di bypass. Di Pineng dia telepon saya. Pak Bro, doain aku. Kenapa bro? Aku kok seperti ini? Gimana ya Pak Bro? Kok kayak begini? Apa salah saya? Apa kekurangan saya di dalam melayani Tuhan? Kan sering kita ngomongnya langsung kayak begitu. Terus saya sebagai sahabat gak bilang, kamu banyak kurangnya, kamu banyak dosanya. Enggak, saya bilang enggak. Saya bilang apa? Bagus. Loh kok bagus Pak Bro? Iya, Tuhan sayang sama kamu. Kok bisa? Iya. Tuhan sedang bangun kamu bro. Percayalah kok Tuhan bangun kamu. Tuhan jaga kamu. Gimana Pak Bro? Sudahlah ikuti apa kata dokter. Saya berdoa. Sebelum operasi kami berdoa baik pun. Itu 8 jam ya operasi. 8-9 jam. Selesai dia tunjukkan bekas operasinya diambil dari sini sebagainya. Saudara tahu nggak? Menurut ukuran manusia, maaf, nggak tertolong. Istrinya sudah nangis-nangis sama istri saya. Aduh kanan kirinya sama mati. Kanan kirinya pulang duluan. Tak pulang tak kemana. Tahu kan kadang nggak tahu itu orang percaya atau enggak. Saudara bisa bayangkan istrinya nangis ngomong. Mami, panggil istri mami gimana nih mami? Istri siapa? Nah kita berdoa saja. Percayalah. Tuhan tidak pernah terlambat. Sehari 2 hari sadar. Bagus. Sampai pulang, sampai berobat lagi, cek saudara. Normal semuanya. Dan waktu normal dia ngomong, iya Pak Bro, terima kasih. Kapan Pak Bro ke Jakarta? Saya mau banyak cerita dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kami berangkat saudara, pelayanan gerejanya. Gerejanya 2 kali ini. Besarnya di Tangerang, GB Pasar Baru. Setelah itu saya pulang ke Bali. Itu hari Kamis. Naiklah pesawat Garuda. Oh senang setelah aku dapat pesawat Garuda. Begitu masuk ke pesawatnya lebih senang lagi karena pesawat besar itu, pesawat kepresidenan. Karena saya lihat warna pesawatnya itu bukan biru sama biasa kayak Garuda punya, tapi merah putih yang sering dipakai Pak Presiden Prabowo itu. Gede, saudara, jurusan Kenarita Jepang. Oh senang, siapa nggak senang saudara? Wah keren nih, pesawatnya, foto dan sebagainya biasa. Jadi nggak bisa yang namanya hilang. Tahu kalau soal hilang cari Facebook saya. Oh Pak Gusdi di sini tahu dah. Kami foto saudara senang. Begitu pesawat mau take off, kan biasa ngegas dulu dong. Langsung dep, mati saudara. Bleng. AC masih nyala. Habis itu apa? Cekek. Baru nyala, AC mati. Langsung bunyi. Ada masalah teknikal. Nah saudaraku. Bukan itu masalahnya. Tapi saya tahu begini saudaraku. Terkadang penundaan yang datangnya dari Tuhan itu juga salah satu alat Tuhan untuk membangun dan menjaga kita. Sebelumnya itu Garuda juga gitu sudah terbang dari Surabaya ke Jakarta. Di atas ada asap, di belakang turun lagi ke Surabaya. Saudaraku. Saya waktu itu saudaraku dalam hati berpikir, kok bisa ya? Sekelas Garuda, pesawat luar biasa kayak begini. Belum lagi saudaraku ketika kita keluar diterbengkalaikan begitu saja. Oh rame itu di Cengkareng. Orang sudah pada marah semua, yang marah saudaraku. Kalungnya salib semua saudaraku. Oh kamu keluar kalau kata patah-patahin rahang, waduh. Saya di belakang, sabar bro gitu aja saudara, betul kan? Sabar bro, saya lihat kanan kiri, oh kok banyak anak Tuhan. Dihibur, nanti jam 12 sekian, boleh terbang. Ditanya, pakai pesawat mana? Pesawat yang sama. Anda bisa bayangkan, kalau sepeda motor, bisa mencolot saya, betul. Saya loncat, betul kalau ada apa-apa.
Ini pesawat, turbin sebelah kirinya dibongkar, bayangin. Masa turbin segitu besarnya bisa diperbaiki dalam waktu 4 jam? Anda bisa berpikir gak? Semua pada berteriak. Sampai akhirnya apa? Karena melihat situasi tegang seperti itu, saudara. Sempat juga tegang, karena melihat ada orang yang stroke, berobat ke Jakarta, ada anak kecil yang susunya itu sudah ada di bagasi, sudah nggak bisa beli lagi, sudah pada kredit saat itu. Saya cuma bilang, Tuhan, apa nih maksudnya? Satu hal Tuhan ingatkan ini. Aku kan lagi bangun kamu. Makanya aku jaga kamu. Coba kalau aku gak jaga kamu. Tahu-tahu tuh mesin mati di atas orang, betul gak? Jedut gitu. Wah, gelar baru. Bukan dokter. Tapi apa? Rest in Christ ragu di depan. Ngeri kan? Itulah yang Tuhan kerjakan. Dari teman saya belajar. 9 di bypass. Sekarang exciting melayani Tuhan. Saya berangkat selaku dengan senang. Berdoa. Seperti ada penundaan. Rasanya berarti kok bisa? Dalam kondisi tegang. Saya coba bilang, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Itu wajar. Kalau saudara menghadapi peristiwa dalam bentuk apapun, tanya Bapakmu, kenapa Tuhan? Itu wajar. Tapi jangan buat keputusan sebelum Tuhan jawab. Saya tahu persis. Karena yang saya korbankan ini sama seperti yang saya korbankan di Jakarta, saudara. Ternyata Tuhan bicara apa? Aku sedang bangun kamu. Kalau aku bangun kamu, aku jaga kamu. Jadi kalau Tuhan yang jaga, mana ada malaikat maut berani kutak-kutik sama saya. Mikir dia, wih ini orang dalam punya nih belakangnya. Ayo kita belajar di hari-hari ini. Apapun aktivitas panggilan, pekerjaan, tugas saudara di hari-hari ini. Minta satu hal. Tuhan, aku butuh berkat-Mu. Aku butuh berkat. Berkat tidak bicara tentang hal-hal finansial. Tapi butuh restunya Tuhan. Tuhan izinkan aku menikmati karya-Mu. Menikmati segala kebaikan. Tuhan bilang apa? Oke, aku bangun kamu. Tapi ingat pada waktu aku membangun engkau. Aku menjaga engkau. Dan hasilnya apa saudaraku? Kita bisa rest. Menikmati apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Bisa tidur dengan nyenyak. Bisa menikmati berkat Tuhan. Gak perlu minum pil penenang, pil apa kayak segalanya supaya bisa tidur saudaraku. Karena banyak orang kaya seperti itu saudaraku. Tak pikir orang kaya tidurnya lebih nyenyak daripada saya. Ternyata saya lebih nyenyak daripada mereka. Serius saya bilang. Sampai ngomong, Pak, tangan saya taruh, saya masih berpikir. Guling saya taruh, saya masih berpikir. Bantal saya taruh di kepala, saya berpikir. Saya dalam hati, jangan-jangan kasurmu kamu taruh di kepalamu masih berpikir itu. Ayo belajar. Saya mengajak Bapak Ibu di Betani Negara, minta izin itu dari Tuhan. Yuk. Tuhan, aku butuh berkat-Mu. Dalam hal menjadi pribadi yang kuat, berkat dalam pernikahanku, berkat dalam rumah tanggaku, berkat dalam bisnisku, berkat dalam pelayananku, berkat dalam studiku Tuhan. Dan izinkan Tuhan membangun saudara. Enak kalau dibangun Tuhan. Karena pada waktu Tuhan membangun saudara, tentunya Tuhan pasti menjaga saudara. Pejamkan mata saudara. Haleluya. Ya Yesus, terima kasih. Saya suka sekali dengan lagu satu-satunya yang kuandalkan. Karena Tuhan ingin memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Mari satukan hati, teduhkan hatimu malam hari ini. Saya nggak tahu pergumulan apa yang saudara sedang hadapi. Satu hal yang kita minta dengan Tuhan, aku butuh berkat-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Ayo renungkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Jangan buat segala keputusan, jangan buat segala tindakan apapun sebelum kau minta berkat dari Tuhan. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, amin, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, amin, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Mari kita berdiri bersama-sama, katakan Tuhan yang setia. Angkat suaramu, amin. Tuhan, Engkau Tuhan, jadikan dia sandaran dalam hidupmu selaku, amin. Mari katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, amin. Percayai dia lebih dari segalanya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Benar ya Bapa, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, amin. Tuhan menyembuhku, Tuhan penuhi, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tuhan
mantapkan hatimu malam hari ini. Kalau ada di antara saudara menghadapi peristiwa-peristiwa bukan seperti Taman Eden. Kau sedang memasuki peristiwa-peristiwa di Taman Eden. Kau kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan kekuatan, pengharapan, kasih, apalagi iman kepada Tuhan. Malam ini datang dalam hadirat-Nya. Percayalah saudaraku, Dia masih sanggup untuk membangun saudara. Dia masih sanggup untuk memulihkan setiap hidupmu. Bahkan Dia masih sanggup untuk menjaga setiap hidupmu. Jangan buang waktu dengan sia-sia. Karena saya percaya waktu tidak akan bisa kembali lagi. Putuskan malam hari ini, Tuhan, katakan dengan Tuhan, aku minta berkat-Mu ya Bapa. Aku minta berkat-Mu. Mari belajar di hari ini. Tanggalkan semua beban dan dosa dalam setiap hidupmu. Jangan pernah batasi Tuhan dengan pola pikir saudara. Dengan mengatakan Tuhan tidak adil, Tuhan gak pakai saya, Tuhan tidak perhatian dalam setiap kehidupanku, Tuhan tidak menjawab doa-doaku. Terkadang Tuhan sepertinya membiarkan saudara dengan tujuan untuk kembali kau melihat kekuatan Tuhan yang ingin campur tangan dan intervensi setiap hidupmu di hari-hari ini. Mari kita belajar bersama-sama saudara. Seperti firman Tuhan katakan, Tuhan, aku mau berkat-Mu. Aku mau berkat-Mu Tuhan. Aku mau restu yang berasal daripada-Mu. Aku mau izin yang berasal daripada-Mu. Untuk aku boleh menjadi pribadi yang mengasihi Engkau, pribadi yang boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Untuk kami boleh menjadi suami istri yang diberkati Tuhan, suami istri yang mempermuliakan nama Tuhan. Untuk aku boleh menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Itu yang kami rindukan ya Bapa. Izinkan Tuhan membangun hidupmu. Walaupun mungkin dagingmu berteriak, percayalah, justru saat posisimu dalam lembah-lembah kekelaman, Tuhan ada di sana. Mungkin orang lain tidak ada bersama dengan kau ketika kau terpuruk, engkau jatuh. Banyak orang tinggalkan saudara, tapi ingat, Tuhanmu ada bersama dengan kau. Dan Dia selalu berkata, ayo terus melangkah, terus melangkah. Kalau aku membangun kau, maka aku menjaga engkau. Melewati lembah-lembah kekelaman pun, engkau tidak akan takut bahaya. Karena gak ada yang berani dengan engkau. Karena ada tongkat dan gada Tuhan yang mengawal setiap hidupmu. Dan percayalah akhirnya kau bisa menikmati istirahat, menikmati ketenangan dari apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Apa artinya kita kerja bangun pagi sampai pulang larut malam, tapi kau tidak bisa menikmati hasil pekerjaanmu. Ayo kita datang dalam hadirat Tuhan jujur saudara. Jangan lewatkan kesempatan ini. Jangan buang waktu ini dengan sia-sia. Tuhan hanya butuh, Tuhan aku mau. Bangun aku di hari-hari ini. Bangun aku di hari-hari ini. Maka aku percaya pengawalan penjagaanmu senantiasa menjadi milikku dimanapun aku berada. Bapa, hamba-Mu selesai berbicara. Roh Kudus yang ada dalam setiap kehidupan kami yang sudah mengingatkan kami kembali. Ajarkan kami untuk terbangun dari segala kesalahan kami, dari segala kebodohan kami Tuhan. Kami mau belajar di hari-hari ini Bapa. Apapun yang kami lakukan, kami butuh berkat-Mu, kami butuh restu-Mu, kami butuh izin-Mu Tuhan. Karena itu yang akan mengawal setiap hidup kami. Membawa apapun yang kami lakukan dapat kami nikmati dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan umat-Mu di negara ini dalam tangan-Mu.
apapun yang jadi pergumulan mereka. Tuhan, Engkaulah solusi dalam setiap hidup mereka. Berikan mereka keberanian ya Bapa, untuk mau hidup dibangun oleh Tuhan. Maka kami akan merasakan penjagaan, pengawalan-Mu atas setiap kehidupan kami. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Gembala di tempat ini, Pak Budi, Ibu, putra, menantu, dan cucunya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati mereka. Kalau Engkau sedang membangun setiap hidup mereka, hamba-Mu percaya tangan Tuhan yang kuat menjaga mereka, membentengi mereka, menjauhkan mereka dari panah-panah api si jahat, menjauhkan mereka dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terus bawa hamba-Mu di tempat ini untuk mengerti lagi rencana Tuhan dalam setiap hidupnya. Dan kami percaya mereka dapat menikmati apa yang mereka kerjakan di hari-hari ini. Kami berdoa bagi umat-umat-Mu di tempat ini, pekerja di tempat ini, semua pejabat-pejabat gereja di tempat ini. Tuhan, kami minta di hari-hari ini satukan hati kami, melihat karya-Mu, rencana-Mu yang indah atas gereja ini. Terus bawa Tuhan semakin hari gereja-Mu semakin berkenan di hadapan-Mu. Ada bilangan-bilangan orang yang masih bertahan membawa nama Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya kemuliaan-Mu menudungi anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Dan kami ingin melihat rancangan-Mu yang indah semakin nyata digenapi dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih. Kami terima berkat-Mu. Kami terima berkat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Siapa di sini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, boleh melambaikan tangannya? Ya, haleluya. Ya, kita bersyukur kalau kita boleh diubahkan lah, karena kita tahu percaya kebenaran firman Tuhan itu sanggup mengubah keadaan kita. Yang kadang mungkin kita pikir kita kelihatannya baik-baik saja, atau mungkin kita merasa kita yang paling menderita. Tapi kita percaya bahwa saat ada kebenaran firman Tuhan, kita tahu ada pertolongan. Dan kita tahu ada pertolongan dari Roh Kudus untuk kita sanggup berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saat ini kita juga akan persiapkan, kita memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik pada saat ini. Kita juga mau mendengarkan akan pengumuman warta jemaat Betani Negara. Ya, kepada yang bertugas boleh mempersiapkan diri. Kepada pelayan. Mari kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Terlebih dulu kita akan berdoa. Terima kasih pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Benar Tuhan, supaya kami dalam segala sesuatu mohon restu kepadamu terlebih dulu. Supaya kami tidak salah jalan Tuhan. Tapi kami rindu hidup ini semakin hari, semakin berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai lebih lagi Tuhan, tambah-tambahkan hikmat-Mu. Di mana hamba-Mu melayani Tuhan senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati. Tiba saatnya pada malam hari ini kami akan memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau sucikan tangan-tangan kami untuk memberikan yang terbaik, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami akan memberikan persembahan untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Sementara persembahan dijalankan, saya akan membacakan pengumuman. Hari Rabu ada FA di tempat ini jam 7:30. Hari Sabtu doa malam, dilanjutkan latihan musik. Dan hari Minggu depan ada ibadah perjamuan kudus. Kami mohon semua boleh hadir untuk menikmati tubuh dan darah Yesus, untuk membawa hidup kita masing-masing lebih dekat kepada Tuhan. Dan sekolah minggu, ibadah minggu jam 6 ya. Lanjutkan sekolah minggu 6:30. Dan tanggal 9 Oktober akan diadakan KKR pukul 6 sore. Ya, yang akan dilayani oleh tim dari Jakarta. Kami mohon semua jemaat hadir ya, ajak orang-orang yang mungkin saudara, famili, supaya mereka boleh bersama-sama mendapat berkat kekuatan iman yang daripada Tuhan. Juga mungkin ada kesembuhan yang sakit ya, tolong diajak sehingga kami semua boleh bersama-sama untuk datang memuji menyembah Tuhan. Hingga Tuhan akan bekerja nanti dalam ibadah KKR yang akan diadakan sekali lagi tanggal 19 Oktober pukul 9 salah maaf ya 9 Oktober ya di tempat ini jam 6 sore. Dan boleh dilihat ada pengumumannya di depan ya, di dekat ruang sekolah minggu. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada cucu dari Bapak dan Ibu Junaidi. Hari ini mereka merayakan ulang tahun. Semoga anak ini terus bertumbuh, sehat, kuat di dalam Tuhan. Dari mulai anak-anak dibawa orang tuanya untuk datang kepada Tuhan. Sampai nanti masa tuanya juga tetap di dalam Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kita semua sebagai orang tua. Sekian pengumuman, terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih kepada jemaat semua. Mungkin ada yang baru hadir di sini? Ya, kalau yang baru hadir boleh kita sambut ya. Selamat datang di Gereja Betani Negara, dan kita undang untuk dapat tetap beribadah di tempat ini. Ya, kita juga bersyukur kalau Tuhan telah memberkati kita dengan hadiratnya, dengan firman Tuhan. Dan saat ini kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau tutup ibadah kita mau terima berkat dari Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang besar. Kita katakan, oh, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan
Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh menikmati Engkau dari awal pertengahan hingga saat ini Tuhan. Engkau hadir di tempat ini. Teristimewa Tuhan, kami mengucap syukur berkat firman Tuhan yang mengingatkan kami umat Tuhan di tempat ini untuk senantiasa mohon berkat Tuhan, izin Tuhan, perkenanan Tuhan, restu Tuhan atas setiap aktivitas kami Tuhan. Dan kami percaya itu berarti kami dibangun oleh Tuhan. Dan saat kami dibangun, sekalipun tidak mudah, kami tahu Tuhan menjagai kami. Tuhan menyertai kami. Dan pada saatnya Engkau memberikan kami rest, menikmati setiap apa jerih payah kami di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa, meteraikan firman Tuhan atas kami umat-Mu di tempat ini. Demikian kami mengucap syukur Bapa, buat hamba-Mu Bapak Pendeta Gusti Gede Sugiharta, yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Berkati pelayanannya Tuhan, lebih heran lagi. Dimanapun beliau melayani, ada tanda-tanda Tuhan menyertai. Penyataan-penyataan Tuhan yang heran dan ajaib menyertai dalam nama Yesus. Diberkati keluarga, diberkati penggembalaannya di JKI Jos. Dipakai Tuhan, lebih heran lagi Tuhan. Demikian juga Tuhan, berkati anak-anak Tuhan. Keluarga, semua yang taruh tangan Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan menjadikan berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Demikian sebentar perjalanan kembali ke kota Denpasar. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Bentengi dengan malaikat-Mu, pimpin dengan Roh Kudus-Mu dalam segala hikmat dan kewaspadaan. Tibakan di rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian kami berdoa Tuhan, membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami, berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, berkati Panglima TNI, berkati Kapolri dan seluruh jajarannya sampai di tingkat daerah. Berikan roh takut akan Tuhan di dalam memimpin bangsa ini. Kesatuan hati, keteguhan di dalam Tuhan. Sehingga mampu menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus. Shalom kami lepaskan atas Indonesia dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Berdoa juga Tuhan untuk kota Kabupaten Jemberana. Tempat di mana kami Engkau tempatkan Tuhan. Diberkati para pemimpin kota. Berkati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati beserta seluruh jajarannya. Sampai di tingkat kepala lingkungan dan RT. Tuhan berkati dengan roh takut akan Tuhan. Berkati kesehatan, berkati dengan visi dan misi dari Tuhan untuk membawa kota kami ini Tuhan semakin maju di dalam perekonomian, di dalam kesejahteraan, di dalam keamanan. Dan kami percaya Tuhan, atmosfer kerajaan surga melingkupi Kabupaten Jemberana. Setiap kesejahteraan kota ini kami percaya Tuhan menjadi bagian kesejahteraan bagi kami umat-Mu di gereja ini dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, mari kita angkat tangan terima berkat daripada Tuhan. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar dalam nama Yesus. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, segala hasil bumi dan hasil ternakmu dalam nama Yesus. Diberkati lumbungmu, segala usaha dan pekerjaanmu dalam nama Yesus. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu dalam nama Yesus. Diberkati usaha tokomu, diberkati usaha dagangmu. Diberkati Tuhan usaha depotmu. Diberkati Tuhan usaha kulinermu dalam nama Yesus. Diberkati usaha pabrik rotimu. Diberkati Tuhan usaha budidaya tambakmu. Diberkati apapun yang dikerjakan. Usaha jasamu diberkati Tuhan. Apapun juga yang menjadi usaha pekerjaanmu, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Diberkati pendidikan dan kesehatanmu. Tuhan pun menghendaki engkau tetap naik dan naik, menggenapi setiap destiny Tuhan atas setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini.
Tuhan menghendaki engkau tetap menjadi kepala dan bukan ekor. Saudaraku, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai sejahtera, serta penyertaan dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Selamat malam, Tuhan berkati.